zakat fitrah ini wajib ketika seseorang mendapati dua sebab. Ini mengenai sama. Artinya kalau tidak ada kedua sebab ini, zakat fitrah itu belum wajib. Artinya tidak wajib dikeluarkan seseorang. Apa kedua sebab itu? Yang pertama, kalau seseorang mendapati Ramadan. Nah, kita sudah dapat sebab pertama ini. Kita sama-sama sudah memasuki Ramadan dari pertama sampai sekarang, sampai hari ke-18 hari ini. Satu sebab lagi belum kita dapati, yaitu sebab masuknya Syawal, malam hari raya. Berakhirnya hari terakhir puasa Ramadan, terbenam matahari, malam hari raya, malam takbiran, itulah waktu wajibnya zakat fitrah. Tapi kenapa kita sekarang? Nah, ketika seseorang sudah dapat satu sebab saja, maka boleh bagi dia mengeluarkan zakat, bukan wajib. Andai kata pun tidak dikeluarkan sekarang, kita tunggu malam itu, disitulah waktu wajibnya. Tapi karena kita sudah dapat satu sebab, maka para ulama membolehkan mengeluarkan zakat sekarang. Makanya kita buat saat ini gitu, sekarang ini. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Jadi ketika nanti sudah mengerti, sudah mempunyai satu lagi supaya jadi wajib, maka seorang ini harus mampu, harus mempunyai kecukupan pada hari raya itu. Artinya dia punya makanan yang cukup untuk dia dan orang dan tanggungannya. Kalau misalnya dia punya tanggungan, misalnya istri atau anak, cukup untuk satu hari itu mereka punya makanan. Kalau ada kelebihan, maka mereka wajib zakat pada hari itu. Dari mulai malam hari raya itu sampai besok pagi sebelum khotib turun dari mimbar, artinya sebelum berakhir sholat id, itulah waktu wajibnya. Andai kata kita tunaikan setelah itu, maka zakat fitrah itu jadi sedekah, nggak wajib lagi, jadi nggak gugur kewajiban kita, cuma itu jadi qadha, bukan zakat wajib lagi, jadi sedekah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian zakat fitrah ini ya dibalik pensyariatannya sama kita. Jadi ini diwajibkan sama kita, laki-laki, perempuan, kecil, besar, dewasa, maksudnya anak-anak nanti kan jadi tanggungan orang tuanya. Jadi jika nanti sudah bisa, sudah mampu, tak bingung lagi, serahkan zakat itu secara mandiri. Bisa nanti serahkan kepada ambil zakat biasa di masjid bisa, atau secara sendiri kita datang kepada tetangga kita lihat mana yang kurang mampu, bisa kita serahkan sama dia. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu dipahami juga, zakat fitrah ini berkaitan dengan puasa kita, sehingga hikmah dibalik diwajibkannya zakat fitrah ini dua, kata para ulama. Yang pertama, kenapa zakat fitrah ini disyariatkan? Yang pertama untuk tuhratun lisoi, untuk menyucikan diri orang yang puasa. Maksudnya kalau orang yang puasa itu ya ketika dia berpuasa, dia tidak lepas juga daripada perbuatan-perbuatan yang bisa membuat pahala puasanya jadi berkurang atau bahkan bisa hilang. Sehingga puasa itu ibaratkan hanya lahan lapar nan haus. Kan orang tidak menutup kemungkinan dari situ. Sehingga fungsi zakat tadi itu untuk menutup cacat tadi. Sama seperti sholat. Kedudukan sujud sahwi dalam sholat itu sama seperti kedudukan zakat, sama-sama menempel. Sujud sahwi fungsinya menempel sholat kita yang kita di dalamnya meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad ini sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan sholat tetap sah, tetapi disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Pernah dengar sujud sahwi kan? Apalah sujud sahwi? Sujud sahwi. Pernah dengar? Belajar fikih di kelas nomor 1 ya. Sujud sahwi itu sujud karena kita lupa. Bisa jadi lupa, sengaja, tidak sengaja, atau menambah rukun sholat atau meninggalkan rukun sholat, meninggalkan sunnah abad atau menambah gerakan dalam sholat. Ya, itu disunahkan baginya untuk sujud sahwi sebelum salam. Misal contoh, salah satu sunnah abad ini kunut subuh misalnya, atau tahiyat awal. Misalnya kayak tadi subuh misalnya, Yuda sengaja nggak kunut misalnya, tetap sah sholat subuh. Tetapi sunat hukumnya sujud sahwi sebelum salam fil alamin innaka hamidum majid, sujud dulu 2 kali lagi. Subhanallah la yanamu wa la yasu, subhanallah la yanamu wa la yasu. Sujud sahwi. Itu fungsi apa? Menempel tadi kunut yang kita tinggalkan tadi. Karena kunut termasuk sunnah abad.
Atau misalnya tidak tahiyat awal ketika kita sholat 4 rakaat atau sholat 3 rakaat, di rakaat kedua kan mestinya kita tahiyat awal. Kita nggak tahiyat awal. 7 ini Pak ya. Tahiyat awal tidak rukun, sah sholat kalaupun kita tinggalkan itu, tetapi disunahkan susah. Begitulah kedudukan zakat fitrah tadi terhadap puasa seseorang. Jadi bisa jadi puasa-puasa juga, cuman banyak perkara-perkara yang menghilangkan puasa ini terjadi. Misalnya fitnah, bantang, yang 11 biasanya. sumpah serapah dan lain sebagainya yang dapat menghilangkan puasa kita, menghilangkan pahala puasa ya, selama tidak melanggar yang batal puasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Sehingga itu fungsi. Yang kedua, hikmahnya untuk memberikan kecukupan sama saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin. Makanya kata Nabi, hari raya itu kan ditandai dua itu, yaumut tazyin, yaumus surur, hari berbahagia, hari menunjukkan perhiasan, menunjukkan kecantikan. Jadi kalau seandainya pada saat itu ada saudara kita yang tidak mempunyai kecukupan, bagaimana dengan saudara-saudara yang memiliki kecukupan? Tentu hatinya akan sedih dan lain sebagainya. Dan itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena agama kita tidak mungkin mengabaikan saudara-saudaranya yang seperti itu. Maka di balik pencarian zakat untuk mencukupkan saudara-saudara kita yang fakir tadi. Maka kata Nabi, baca yang ini. "Agnuhum an tuwafi hadzal yaum." Artinya cukupkanlah mereka pada hari ini, pada hari itu, daripada berkeliling meminta-minta sama saudara. Iya, sengaja. Supaya jangan ada saudara kita yang nggak makan pada saat itu. Di mana saudara yang lain senang-senang, bahagia karena mereka kembali berbuka setelah puasa. Yang satunya bermurung sedih hatinya. Jadi itu dibalik bicara ini. Ya, itu perlu dipahami sebagai pengantar saja. Siapa sebutkan namanya? Okelah, kita mulai ya. Ya. Sudah, nanti baca ini. Coba baca dulu ini lafaznya. Wa itu an ukhrija